Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dan bisa beraktivitas di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa salah satu tujuan utama ibadah di bulan suci Ramadan adalah menjadi pribadi takwa. Tentu menjadi pribadi yang bertakwa tidaklah mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk. Petunjuk yang harus kita pedobani dalam menjalani kehidupan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Al-Qur'an tidak hanya sekedar bacaan yang kemudian dengan membacanya kita mendapat pahala. Al-Quran lebih dari itu. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena dia petunjuk bagi manusia, maka siapapun bisa merujuk, menjadikan Al-Quran sebagai sumber dalam menjalani kehidupan. Maka kita temukan banyak para ilmuwan, para orang-orang yang sukses, itu merujuk sumber kehidupannya, sumber inspirasinya, sumber penemuannya dari Al-Quranul Karim. Sebagai contoh misal, kita mengenal ada tokoh dari Spanyol bernama Abbas bin Firnas, penemuh pesawat. Beliau ketika itu sedang membaca Al-Quran, tepatnya di Quran surah Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ilat toiri fawqahum, dan seterusnya. Ketika beliau memperhatikan bagaimana burung-burung bisa terbang di atas tanpa terjatuh, maka beliau berpikir, mungkinkah manusia bisa terbang seperti burung? Adakanlah penelitian beliau dengan beberapa kali kegagalan hingga akhirnya beliau berhasil dan hasilnya mengantarkan beliau pada akhir hidupnya. Nah, saudaraku para kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini salah satu contoh bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan, tetapi lebih dari itu menginspirasi bagi siapapun. Tentu sebagai orang yang beriman yang diturunkan Al-Quran kepadanya, maka Al-Quran harus menjadi rujukan utama dalam kehidupan kita. Apapun dalam kehidupan kita, semua bisa kita rujuk dalam Al-Quran. Sebagai contoh misal, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita agar bisa berkomunikasi dengan baik. Maka dalam Al-Quran ada beberapa cara yang Allah ajarkan. Ketika ingin berbicara kepada orang tua, kata Al-Quran, gunakanlah kaulan karimah. Ada kaulan layyinan, ada kaulan maisuran, ada kaulan baligha, ada kaulan syadida, ahsanu kaulan, dan lain sebagainya. Kaulan ini adalah instruksi yang ada di dalam Al-Quran untuk kita gunakan. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang, kita bisa menggunakan kalimat yang sesuai. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW menguatkan ayat ini
kaulan-kaulan ini dengan hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berani memproklamirkan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin akan Allah dan hari akhir, maka hendaklah semua ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa, maka diamlah. Ini beberapa contoh bahwa Al-Quran itu tidak sekedar bacaan yang harus kita baca. Maka mari di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari artinya, kita baca tafsirnya, dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, siapapun yang berinteraksi dan mengamalkan Al-Quran tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan sekali lagi, mari bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk terus bersama Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.